Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillah, bismillah, bismillah. Allah, Allah, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita apa yang Anda ketahui tentang Syiah. Pembahasan pertama kemarin kita sudah membahas pengertian Syiah, firqah-firqah Syiah dan seterusnya. InsyaAllah malam ini kita akan melanjutkan, tapi kita akan membahas secara singkat apa yang kita bahas kemarin, agar jemaah yang belum hadir kemarin InsyaAllah bisa nyambung dengan pembahasan kita malam hari ini. Dan mohon maaf, malam ini ada sebagian tayangan video kejadian-kejadian atau apa yang dilakukan oleh kaum Syiah pada hari Asyura. Mohon maaf, itu ada darahnya, ada lain, itu biar kita bisa tahu. Ya, yang merasa takut atau gimana nggak usah lihat. Tapi ini tayangan biar kita bisa lihat kesesatan atau apapun yang mereka kerjakan. Dan kita bilang Syiah itu bermacam-macam. Nanti di akhir pembahasan kita akan bahas hukum Syiah. Apakah semua kafir atau tidak? Kita akan bahas lebih detail insyaallah di akhir pembahasan kita nanti. Kita sudah membahas bahwa Syiah ini adalah pengikut. Istilah Syiah dalam bahasa pengikut atau penolong. Kalimat Syiah disebut di dalam Al-Quran dengan arti firqah atau umat atau kelompok daripada orang. Syiah ini disebut setiap orang yang mendahulukan, mengutamakan Ali bin Abi Thalib di atas Khulafaur Rasyidin, atas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Dan mereka melihat bahwa Ahlul Bait, keluarga Nabi, lebih berhak menjadi khalifah. Dan khalifah-khalifah selain mereka kalau bukan keluarga Nabi itu tidak sah menurut mereka. Syiah itu tidak sama. Ada yang ekstrim, ada yang moderat. Ada sebagian Syiah, perbedaan antara mereka adalah ada yang melebihkan Sayyidina Ali di atas sahabat yang lain. Dan ini Syiah Zaidiyah. Dan mereka ini yang moderat. Dalam Mausu'ah Firaq Islamiyah yang diterbitkan oleh Al-Azhar di Mesir, satu jilid besar, di situ dijelaskan Syiah Zaidiyah lebih dekat ke Ahlus Sunnah. Mereka ini berada di selatan Yaman, Janubul Yaman. Dan ada yang mengatakan ada di Janub Lubnan, selatan Lebanon. Tapi kemarin ada teman dari Yaman mengatakan tidak, mereka ada di selatan, tapi mereka ada di utara Yaman. Wallahu a'lam bishawab. Syiah Zaidiyah ini paling dekat ke Ahlus Sunnah. Ya, cuma perbedaan kita, perbedaan biasa, khilafiyah. Tapi kata ulama saat ini mereka berkurang. Syiah Zaidiyah ini saat ini berkurang. Yang berikutnya adalah mazhab Ja'fariyah. Mazhab Ja'fariyah biar tidak campur antara tariqat Ja'fariyah dan mazhab Ja'fariyah. Tariqat Ja'fariyah salah satu tariqat tasawuf yang berada di Mesir, yang sudah diakui. Pendirinya Maulana Syekh Salih Al-Ja'fari. Beliau keturunan Rasulullah, beliau asli dari Danqala, Sudan. Beliau bertempat tinggal di Mesir, beliau belajar di Azhar. Beliau orang terakhir yang berkhalwat di Masjid Al-Azhar. Beliau khalwat di Masjid Al-Azhar ini selama 50 tahun. Khalwat di masjid, tidak keluar dari masjid kecuali untuk dua, ziarah makam para aulia atau umrah dan haji. Selebihnya tidak pernah keluar.
Beliau haji diperkirakan 49 kali haji. Kita 1 kali haji aja susah. 49 kali haji. Maulana Syekh Shalih Al-Ja'fari pernah masuk ke Masjid Al-Azhar dan melihat ada banyak debu dari biasa gitu, ada yang rusak, kemudian ada debu di situ. Syekh Shalih nggak suka debu itu, buang itu debunya. Kayak tidak suka gitu. Beliau dalam mimpinya malam itu, beliau mimpi ada orang mengatakan, wahai Shalih, jangan menghina debu Masjid Al-Azhar. Karena di setiap sudut Masjid Al-Azhar itu, setiap tempat pasti di situ dulu ada seorang wali yang salat. Karena dulu para ulama besar salat di situ. Imam Suyuti dari Mesir, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dari Mesir, Ibn Athaillah Sakandari Al-Hikam dari Mesir, Imam Al-Busairi dari Mesir. Kemudian beliau makamnya di Mesir, Imam Al-Laits bin Sa'ad dan seterusnya. Maka ini salah satu tariqat tasawuf. Tapi kalau mazhab Ja'fari itu adalah salah satu di antara Syiah, salah satu kelompok Syiah. Dan mazhab Ja'fari diakui di Al-Azhar Mesir sebagai mazhab kelima fikih dalam bab fikihnya, bukan dalam bab aqidah. Maka kita di Mesir, di Al-Azhar, kita mengkaji lebih dari 4 mazhab, termasuk mazhab Ja'fari, tapi dalam bab fikih saja. Karena rujukan mereka Ja'far As-Sadiq, Imam Ja'far As-Sadiq. Maka mazhab Ja'fari ini adalah mazhab kelima. Kita sebut mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i, Ja'fari. Tapi kita pakai mazhab ini biar tidak salah paham dalam bidang fikih, dalam bidang akidah tidak. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, sebutan Syiah. Syiah ini yang kita sebutkan tadi adalah penolong atau pengikut. Dan mereka mengakui bahwa ini Allah yang memberi nama mereka dengan nama Syiah. Dan itu mereka menyebutkannya dalam tafsir Al-Qummi dan Biharul Anwar dan seterusnya. Yang kedua, Imamiyah Al-Ithna Asyariyah. Syiah yang kedua disebut Imamiyah Ithna Asyariyah. Ini salah satu gelar Syiah. Mereka mengatakan bahwa Allah memilih 12 imam maksum, tidak punya dosa sama sekali, dari keturunan Imam Ali bin Abi Thalib. Dan mereka tidak mengambil agama mereka kecuali dari 12 imam ini. Kemudian yang ketiga, Al-Ja'fariyah. Dan ini salah satu gelar Taifah, kelompok Syiah yang dinisbahkan kepada Imam Ja'far As-Sadiq, imam ke-6 dalam Ja'fariyah Ithna Asyariyah. Kemudian berikutnya adalah Rafidah. Rafidah ini mereka mengakui bahwa Allah yang menamakan mereka dengan Rafidah. Dan mereka menukil riwayat dalam kitab Biharul Anwar jilid 15 halaman 110 bahwa Imam Ja'far As-Sadiq mengatakan ketika ditanya bahwa orang memberi nama kepada kami Rafidah. Mereka bertanya, itu Rafid itu siapa? Kata beliau, Allah yang memberikan nama kalian dengan Rafidah. Bahkan di dalam Injil, Taurat sudah ada. Maka kesimpulannya semua ini rujukannya sama, akidahnya. Syiah, Rafidah, Imamiyah Ithna Asyariyah, Ja'fariyah, dan mereka itu semua kembali ke akidah yang sama, pemahamannya sama. Nanti kita akan jelaskan akidahnya. Maka kita sebut Syiah, Imamiyah, Ithna Asyariyah, Rawafid, Ja'fariyah. Itu semua menyatu, artinya kembali ke akidah yang sama. Ini imam 12 mereka. Kita sebutkan kemarin Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Al-Hasan bin Ali, Imam Al-Husain bin Ali, Imam Ali bin Husain, Imam Muhammad bin Ali, Imam Ja'far bin Muhammad yang kita kenal As-Sadiq, Imam Musa bin Ja'far, Imam Ali bin Musa, Imam Muhammad bin Ali, Imam Ali bin Muhammad, Imam Al-Hasan bin Ali, dan ini yang terakhir Imam Al-Muhammad ibn Al-Hasan yang mereka kenal Imam Mahdi mereka. Mereka mengakui Imam Mahdi ini Muhammad ibn Al-Hasan Al-Askari. Ya. Mereka menyebutnya, mengaku bahwa dia lahir tahun 255 atau 256. Dia masuk terowongan di Samarra di Irak. Dan dia belum nampak sampai saat ini, belum keluar. Tapi dia bisa tahu apa yang terjadi di dunia. Maka mereka sebut Imam Mahdi Al-Muntadhar. Istilah Muntadhar tidak ada dalam Ahlus Sunnah, itu istilah Syiah.
Terus kalau kita apa? Namanya Imam Mahdi, nggak ada Pak Muntazar. Imam Mahdi Allah berbaikinya dalam satu malam, dan kita sudah pernah membahasnya, bisa nonton di YouTube pembahasan kita seputar Imam Mahdi. Beliau dari keturunan Rasulullah. Ya mereka bilang tidak ada keturunan Nabi, itu buktinya Imam Mahdi dari keturunan Nabi, dan akan akhir zaman ada. Allah bersiapkan dalam satu malam. Kemudian mereka meyakini bahwa ini adalah Imam Mahdi mereka. Kalau mereka bilang muntazar, muntazar itu artinya apa? Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Ya, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Kalau kita Ahlus Sunnah tidak pernah kita menunggu Imam Mahdi. Kapan beliau ada, kita baiat, kita ikut. Tetapi kita tidak pernah menunggu Imam Mahdi. Kenapa? Disuruh aktif membangun negara, ekonomi, peradaban, dan seterusnya. Maka Imam Mahdi kita tidak menunggu. Ketika beliau muncul, baru kita baiat. Dan ini pernyataan para ulama-ulama kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kapan munculnya Syiah? Ini menurut versi mereka, bahwa Syiah itu muncul sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi ada. Dan itu diriwayatkan dalam kitab Al-Kulaini, namanya Usulul Kafi. Menurut pendapat Syiah, kapan Syiah muncul? Pertama, sebelum Nabi ada, udah ada Syiah. Pendapat yang kedua, bahwa Rasulullah, beliau yang membuat Syiah pada saat itu, dan di zaman Rasulullah sudah ada. Dan ini dalam kitab Ar-Razi min Syuyukhil Ismailiyah, dalam kitab Az-Zinah. Kemudian pendapat ketiga muncul pada peristiwa Jamal. Kemudian pendapat ulama selain Syiah, kapan munculnya Syiah? Pertama, sesudah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang mengatakan bahwa Ali radhiyallahu an lebih berhak menjadi khalifah daripada yang lain. Kemudian ada yang mengatakan pendapat kedua, Syiah itu muncul sesudah terbunuhnya Sayyidina Uthman bin Affan. Kan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Sesudah Sayyidina Uthman dibunuh, baru muncul Syiah. Kenapa? Karena mereka itu cenderung kepada Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Keberadaan Syiah, Syiah itu punya negara, Iran, dan ingin mendirikan negara di Irak, Lebanon, dan mereka punya keberadaan di berbagai macam negara, di Mesir, Saudi, tapi di Mesir minim sekali. Bahkan ada orang Syiah terakhir itu tidak boleh dilakukan sama kita, nggak boleh. Itu pada saat itu masyarakat ekstrim saja. Karena pada saat itu ada orang Mesir namanya Syekh Hasan Syahata. Beliau dulu Ahlus Sunnah, dan beliau itu orang yang fasih, khatib yang sangat luar biasa. Tapi karena godaan Syiah, harta dan lain, dia tergoda masuk Syiah. Dulu dia bilang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, naik mimbar dia melaknat Sayyidah Aisyah. Dia bilang laknatullah Aisyah, laknatullah fulan, laknatullah fulan. Akhirnya orang Mesir itu sampai masuk ke rumahnya dia tutup pintu, saking takutnya. Kan orang Mesir nggak kuat tuh. Akhirnya dia tutup pintu, mereka lubangin itu tembok atap rumahnya, mereka masuk dari atap rumahnya. Saking mereka itu kesal sama orang, diseret di jalanan, dibunuh di depan umum. Memang seperti itu tidak boleh, harus diserahkan kepada negara yang mengurusnya. Maka pada saat itu mereka membunuhnya dengan cara yang kejam. Tapi itulah akibatnya. Kenapa? Dia berani untuk menghina istri Rasulullah Muhammad SAW di negara Islam, di negara Al-Azhar. Kemudian mereka punya keberadaan di Mesir, Saudi, mereka ada Syiah. Beberapa tahun lalu ada video beredar, mereka masuk ke kuburan Baqi' dan ingin membongkar kuburan istri-istri Nabi. Mereka injak kuburan di situ. Ya, dan itu sangat kejam sekali. Kemudian di Bahrain ada, di Qatar ada, di Kuwait juga ada. Dan mereka punya keberadaan di Indonesia. Di Indonesia juga ada Syiah. Banyak sekali. Bahkan yayasan Syiah di Indonesia beberapa tahun lalu saya hitung lebih dari 20 yayasan. Dan mereka punya gerakan yang sangat luar biasa. Tapi karena akidah at-taqiyah mereka ini nggak nampak, maka mereka nggak kelihatan. Diam-diam bergerak. Maka itulah kita bilang punya guru yang jelas, sanadnya jelas, gurunya jelas, ilmunya jelas, itu aman. Karena Anda bisa cenderung masuk Syiah, Anda tidak tahu. Karena mereka masuk dari bab apa? Pintu cinta kepada keluarga Nabi.
Di antara orang ulama-ulama Syiah atau orang-orang yang sangat terkenal, populer di antara mereka, Abdullah bin Saba. Dia orang Yahudi dari Yaman, mengaku Muslim dan lain sebagainya. Kita kemarin sudah membahasnya. Kemudian Mansur Ahmad bin Abi Talib At-Tabrusi atau Tabrasi. Itu salah satu ulama, mereka punya kitab ini namanya Al-Ihtijaj. Dicetak di Iran tahun 1302 Hijriah. Kemudian Al-Kulaini yang punya kitab namanya Al-Kafi. Kitab Al-Kafi ini sama dengan Ahlus Sunnah itu Sahih Bukhari. Mereka punya kitab Al-Kafi sekitar 4 jilid. Aslinya 8 jilid, tapi ada cetakan agak lebih sedikit, maka jadi 4 jilid. Itu kitab hadis-hadis menurut versi mereka, itu sama kedudukannya dalam Ahlus Sunnah seperti Sahih Bukhari ini. Antum punya Sahih Bukhari pun Sahih Muslim, ini punya Al-Kafi. Dan kalau antum baca riwayat-riwayatnya itu lucu-lucu gitu, aneh-aneh gitu, nggak jelas. Dan mereka mengatakan bahwa di dalamnya terdapat 16.199 hadis. Kemudian yang lebih parah lagi, Al-Hajj Mirza Husain, dia mati pada tahun 1320 Hijriah. Dia menulis kitab namanya Faslul Khitab fi tahrifi kitab Rabbil Arbab. Dia mengaku dalam kitab ini bahwa Al-Quran yang kalian pegang ini tidak utuh, banyak perubahan. Bahkan dalam surat Al-Insyirah juga ada ayat-ayat yang dihapus. Udah dicetak di Iran tahun 1289 Hijriah. Kemudian Ayatullah Al-Khumaini, ini penggerak revolusi di Iran. Ini induknya mereka pada saat ini di masa sekarang. Dan ini Al-Khumaini ini yang luar biasa gerakannya dan kitab-kitabnya. Kita juga akan menukil sebagian dari kitab-kitab beliau, bagaimana dia kejam sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia punya kitab namanya Kashful Asrar dan punya kitab namanya Al-Hukumah Al-Islamiyah. Ya, dan dia punya ide namanya Wilayatul Faqih. Kita tidak bisa membahasnya pada saat ini. Syiah itu melalui tahapan. Awal muncul fitnah di zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib, hanya mereka cuma menolong Sayyidina Ali, mendukung, mengikuti Imam Ali saja. Itu pada saat itu aja. Dan mereka mendorong Imam Ali agar beliau mengambil khilafah sesudah wafatnya Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman dibunuh di rumah. Mereka mendorong Imam Ali, menolong Imam Ali, membantu Imam Ali agar beliau menjadi khalifah sesudah wafatnya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan mereka pada saat itu merasa bahwa orang yang berselisih, artinya tidak sependapat dengan mereka, bahwa Imam Ali yang mengambil khilafah, mereka mengatakan itu orang yang salah dan harus dikembalikan kepada kebenaran. Dan ini banyak pendapat para sahabat juga demikian. Dan ini terjadi khilaf pada saat itu, khilaf yang ringan, biasa. Tidak ada yang saling mengkafirkan, saling membunuh, itu tidak ada. Awal munculnya Syiah itu tahapan pertama awalnya mereka hanya mendukung ya Imam Ali agar menjadi khalifah, itu saja. Dan mereka itu saling menghormati antara mereka, bahkan itu pendapat sebagian sahabat. Dan itu pada saat itu tidak terjadi apa-apa. Kemudian berpindah lagi. Kemudian ada tahapan berikutnya lagi. Tahapan berikutnya adalah apa? Mereka mengkafirkan, sudah keluar dari jalur apa? Perbedaan pendapat, adab etika Islam, tidak boleh saling membunuh, tidak boleh saling menghujat. Akhirnya mereka keluar dari jalur yang benar-benar pada saat itu masih moderat, Ahlus Sunnah, ke jalur yang lain. Kenapa? Muncul dari idenya Ibnu Saba yang kita bilang Yahudi dari Yaman, mengaku Muslim. Dia membuat kerusakan di antara para sahabat. Dan pada saat itu muncullah Syiah ekstrim, ya, sampai saat ini, sampai Sayyidina Ali bin Abi Talib ketika mendengar Abdullah bin Saba mengatakan Imam Ali Tuhan, Imam Ali apa, beliau ingin membakarnya. Ya, ada dua riwayat. Ada riwayat mengatakan Imam Ali membakar mereka yang berlebihan memuji beliau. Ada riwayat mengatakan tidak, karena Imam Ali nggak berani membakar orang. Pada saat itu dilarang oleh seorang sahabat, wahai Ali, tidak boleh kamu membunuh mereka, membakar mereka apalagi. Kenapa? Khawatir orang di luar Islam berpikir sahabat Nabi itu saling membunuh, padahal orang nggak tahu isinya apa mereka ini. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, akidah Syiah
Ini keyakinan akidah Syiah dari kitab-kitab Syiah. Yang pertama, imamah. Harus ada imam, ya, harus ada imam, dan imam itu harus dari keturunan Imam Ali. Dan imam itu sebelum wafat dia mengangkat imam berikutnya, seperti Ibrahim mengangkat Ahmad, Ahmad mengangkat Ali, Ali angkat Muhammad. Itu imam mereka dan harus ada setiap masa, setiap zaman harus ada imamnya, dan itu menurut mereka wajib dan dinamakan ausia. Yang kedua, ismah. Akidah mereka itu ada ismah, bahwa setiap imam itu ma'sum, terpelihara, suci, nggak punya kesalahan, bahkan lupa juga tidak ada. Dan beliau itu terhindar dari dosa besar maupun kecil. Menurut Syiah begitu. Sedangkan nggak ada yang terhindar dari ham itu. Rasulullah iya, sahabat aja tidak. Memang sahabat itu terjaga, tapi bukan maksum. Maka ulama-ulama kami mengatakan, Dr. Ali Jum'ah mengatakan, al-anbiya'u ma'sumun wal awliya'u mahfudhun. Para nabi itu maksum, terpelihara, terjaga, suci. Tapi para aulia itu mahfudz, terpelihara, terjaga, tapi bisa jadi tergelincir. Maka akidah pertama imamah, harus ada imam, dan setiap imam mengangkat imam berikutnya. Yang kedua adalah ismah, ma'sum. Kemudian akidah ketiga, ilmu ladunni. Setiap imam sebelum wafat dia menurunkan ilmu yang dia punya, ya, dari Rasulullah ke imam berikutnya, ke imam berikutnya, ya. Dan mereka mengatakan bahwasannya mereka itu la yujad bainahu wa bainan nabiyyi min farq suwa annahu la yuha ilai. Dia tidak ada perbedaan antara imam mereka dan Rasulullah kecuali wahyu saja. Berarti dia punya ilmu sama dengan Nabi, hanya dia dapat wahyu. Dan mereka merasa bahwa Nabi sudah menitipkan rahasia-rahasia syariat agar mereka menjelaskan syariat kepada orang. Kemudian berikutnya adalah khawariqul adat. Itu hal-hal mukjizat, mereka namakan mukjizat, terjadi bersama imam-imam mereka. Bisa terjadi hal-hal yang mengajubkan. Itu mereka meyakini hal demikian. Kemudian al-ghibah, bahwa setiap zaman ini ada hujjah lillah. Maka mereka sebut ayatullah, hujjatullah. Dan tidak ditolak oleh akal dan syariat menurut mereka. Bahkan imam yang ke-12 mereka itu masuk ke dalam terowongan di Samarra, dan ini mereka sebut ghaibah sughra dan ghaibah kubra. Ghaibah kubra sughra ini hilang sementara. Nanti dia akan muncul pada saat dibutuhkan oleh umat, pada saat kerusakan. Itulah Imam Mahdi menurut mereka. Kemudian ar-raj'ah, mereka meyakini bahwa Imam Al-Hasanul Askari, imam ke-12, akan kembali di akhir zaman ketika diizinkan oleh Allah. Bahkan sebagian mereka itu berdiri sehabis sholat maghrib di pintu atau di depan terowongan di Samarra. Mereka memanggil, wahai Imam Mahdi, keluar. Sampai tengah malam belum keluar juga, besok balik lagi, belum keluar. Orang gak ada orang, kosong, tapi disuruh keluar. Anda gak tahu yang keluar apa, racun, apa macan, apa-apa, gak tahu kita. Dan pernah saya perlihatkan bahwa terowongan itu kosong, nggak ada isinya. Ya, ada di dalam pembahasan Imam Mahdi. Kemudian at-taqiyah, dan mereka itu meyakini rukun dalam agama mereka wajib. Taqiyah itu apa? Ketemu Syiah, ketahuan dia Syiah. Ketemu Ahlus Sunnah, dia nggak bakalan mengaku dia seorang Syiah. Maka mereka mengatakan menisbatkan kalimat kepada Imam Ja'far As-Shadiq bahwa taqiyah ini adalah agamaku dan agama orang tua-tuaku. Wala imana liman la taqiyalah. Tidak ada iman bagi orang mereka tidak punya taqiyah. Artinya apa? Munafik. Orang yang tidak bersembunyi, orang yang bohong itu. Sampai mereka berluas di dalam masalah taqiyah. Maka tidak ada orang Syiah mengaku dia Syiah. Kan kita pernah bilang, teman saya kerja di kedutaan Irak. Beliau bilang sekitar 7 tahun yang lalu. Dia bilang sama saya, salah satu orang Indonesia terkenal. Itu beliau ke sana ngajuin paspor, minta visa, ada ziarah Arba'in Imam Hussein di Irak. Ya, ada ziarah Arba'in. Beliau minta visa, teman saya cerita, orang Irak itu yang Ahlus Sunnah itu kaget.
Kok orang Syiah namanya Umar? Kan mereka nggak sekan dengan Sayyidina Umar. Harusnya jangan pakai Umar dong, pakai Ali ke atau pakai yang lain. Tapi ya, kok orang Syiah namanya Umar gitu kan? Apalagi pas ditanya dia mau kemana? Mau ke Irak. Ngapain? Ziarah Arba'in. Dan bahkan ada sebagian warga Indonesia juga berangkat. Ya, sebagian lumayan besar. Mereka berangkat ke Irak untuk apa? Ziarah Arba'in. Ya, maka dia terkejut. Kok orang Syiah namanya Umar? Harusnya kan nggak ada orang Syiah namanya Umar. Kenapa? Karena Syiah itu paling benci dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Maka disebut taghut atau disebut dua berhala Quraisy dalam doa mereka. Saya banyak video tapi tidak waktu kita menjelaskan semua. Kemudian akidah mereka adalah nikah mut'ah, kawin kontrak. Itu mereka paling senang yang begitu-begitu tuh. Tuh pada tersenyum semua ya. Saya yakin di pikiran kalian puncak pasti itu. Ya. Artinya apa? Paling banyak mereka itu mengakui tentang masalah kawin kontrak. Memang dulu kawin kontrak itu halal, kemudian diharamkan, kemudian dihalalkan, kemudian diharamkan. Yang meriwayatkan hadis mengharamkan kawin kontrak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kawin kontrak itu seperti apa? Nikahnya sehari enak, besok ganti lagi, besoknya ganti lagi, udah kayak apa naik turun angkot gitu. Nah, itu nggak ada. Dulu boleh, tapi pada saat itu diharamkan. Kenapa? An-nikahu 'ala at-ta'bid wa laysa 'ala at-ta'qid. Nikah itu selamanya, bukan sementara. Ya, maka tidak boleh seperti itu. Dan Islam mengharamkan kawin kontrak. Dan mereka punya riwayat-riwayat dari ulama mereka bahwa orang yang mandi habis kawin kontrak itu seperti kayak tawaf dengan Ka'bah. Oh, itu dosa-dosanya hilang. Maka mereka banyak kawin kontrak. Kenapa? Biar dosa hilang semua. Sebenarnya bukan dosa hilang, malah tambah dosa. Kemudian habis itu mushaf Fatimah. Mereka punya keyakinan dalam akidah Syiah bahwa mereka meyakini Sayyidah Fatimah punya mushaf, Quran maksudnya. Mereka namakan mushaf Fatimah. Dan Al-Kulaini dalam kitab Al-Kafi dalam halaman 57 yang dicetak tahun 1278 meriwayatkan bahwa Imam Ja'far as-Sadiq mengatakan, kami keluarga Nabi punya mushaf Fatimah alaihi salam. Mereka bertanya kepada beliau, apa mushaf Fatimah? Kata beliau apa? Mushaf Fatimah itu sama dengan 3 kali lipat Quran yang ada di tengah kalian. Dan semua ayat-ayatnya itu tidak ada di mushaf kalian. Berarti mushaf yang kita pegang itu kurang. Kalau tidak palsu. Nah, itu musibah lebih besar lagi. Ya. Kemudian al-bara'ah, berlepas diri. Mereka berlepas diri daripada orang-orang yang merampas atau mengambil alih khilafah. Maka mereka melaknat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya, dan mereka tidak diam dalam melaknat Sayyidah Aisyah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah istri Nabi. Kan Sayyidah Aisyah anak putri Sayyidina Abu Bakar, Sayyidah Hafsah putri Sayyidina Umar. Mereka saking benci dengan mereka itu, mereka tidak suka sama sekali. Kemudian akidah Syiah itu berlebihan. Mereka ekstrim dalam Sayyidina Ali. Ada yang mengangkat beliau sampai ketuhanan, Tuhan. Imam Ali itu Tuhan. Syiah Sabaiyah namanya. Bahkan sebagian mereka mengakui bahwa Jibril itu salah alamat. Ya. Salah alamat, Jibril itu salah alamat. Harusnya ke Ali, larinya ke Muhammad SAW. Katanya apa? Jibril salah dalam menirahkan risalah utusan itu kepada Imam Ali. Harusnya ke Imam Ali, jadi ke Rasulullah. Karena Imam Ali katanya, menurut versi mereka, Imam Ali mirip dengan Rasulullah, maka Jibril salah alamat. Memang Jibril itu apa? Gojek? Atau JNE? Atau dan lain sebagainya? Ya nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Imam kata, ada riwayat juga lucu, saya pernah baca. Riwayatnya apa? Imam Ali lagi sholat, Nabi lagi duduk di sebelah. Jibril turun. Jibril nggak mau nunggu, katanya Muhammad nanti itu titipan wahyu ini, risalah ini dikasih ke Ali. Katanya Nabi yang ngambil, nggak kasih ke Ali. Kenapa Jibril nggak nunggu? Memang ada macet. Naik turun gampang bagi malaikat.
Kenapa harus menyerahkan ke Rasulullah, menunggu Ali? Orang Ali sholat juga nggak lama kok. Kalau menurut versi mereka. Tapi kadang-kadang riwayatnya lucu. Maka kalau kalian baca, jangan dibaca ya. Dalam kitab Al-Kafi Al-Kulaini itu sangat lucu, riwayat-riwayatnya aneh gitu, nggak masuk akal. Ya, maka mereka mengatakan bahwa Jibril salah alamat. Oh, alamat palsu berarti. Ternyata alamat palsu dari dulu. Ya. Kemudian akidah berikutnya adalah Eid Ghadir Khum, itu perayaan mereka. Itu hari ke-18 dari bulan Dzulhijjah. Dan mereka lebih mendahulukan hari raya mereka itu tanggal 18 Dzulhijjah daripada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Itu Eid Ghadir Khum itu adalah lebih berharga bagi mereka daripada hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Dan mereka menamakan Al-Idul Akbar, hari raya yang besar. Dan puasa pada hari itu sunnah. Loh, lucu, lebaran tapi disuruh puasa, gimana ini? Ya. Dan mereka mengakui bahwa Rasulullah pada hari tersebut tanggal 18 Zulhijjah mewasiatkan Imam Ali untuk menjadi khalifah sesudah wafat Rasulullah SAW. Idul Nairuz itu salah satu hari raya Persia, negara Persia. Kan kita Iran itu dulu Faris. Dan mereka mengatakan bahwa mandi pada hari Niruz itu sunnah. Kemudian mereka bergembira dengan Sayyidina Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Nanti kita kasih lihat foto orang yang membunuh Sayyidina Umar bin Khattab. Mereka bangun maqam, mereka merayakan hari Sayyidina Umar dibunuh. Itu dibuat pada tanggal 9 Rabiul Awal dan mereka namakan Baba Syuja'uddin. Baba Syuja'uddin. Dan ini gelar Abu Lu'lu' al-Majusi yang menusuk Sayyidina Umar bin Khattab pada salat subuh rakaat kedua. Nanti kita akan lihat fotonya. Inilah perayaan mereka. Ini mereka namanya tatbir. Ta, ta, ba, ya, ra. Tatbir. Tatbir itu apa? Mereka melukai diri mereka sendiri dan harus berdarah. Nanti saya kasih lihat video anak kecil baik saja nggak selamat dari kejahatan itu. Harus terluka semua. Semuanya harus berdarah pada hari itu. Maka coba lihat muka ini semua darah, bukan cuma pakai ini ya, bukan main sinetron mereka itu enggak, itu asli itu. Ya. Maka bayangkan pada hari Asyura terbunuh di Imam Hussein, mereka melakukan demikian. Sedangkan Imam Ali, Imam Hussein enggak ridha dengan hal itu. Kita sedih betul. Tetapi enggak begitu caranya. Karena tidak ikut membunuh Sayyidina Al-Husain. Ya. Maka Ahlus Sunnah moderat. Sedih kita pada tanggal 10 Muharram dulu Sayyidina Al-Husain dibunuh. Bahkan dipisahkan kepala dari jasadnya. Diperlakukan dengan kelakuan yang luar biasa. Nanti mungkin suatu waktu membahas pembunuhan Imam Al-Husain dari awal cerita sampai akhirnya. Tapi nggak ada yang setuju dengan kelakuan begini. Sebagian ulama Syiah mengatakan harus dihentikan ini tatbir. Melukai diri mereka sendiri pada tanggal, nanti akan saya jelaskan, ada videonya juga. Ini anak lihat. Itu mereka melukai diri mereka beneran sendiri. Tuh lihat. Tuh lihat sampai berdarah, sampai ada yang meninggal, ada yang mati di situ. Saya akan perlihatkan video, kalian terkejut. Ini semua anak kecil aja tidak selamat dari mereka. Lihat wajahnya. Ini anak teriak nangis. Itu buat cukuran tuh ya. Ya, itu dia harus diketok. Nanti kalian lihat videonya insyaallah. Lihat, sampai melukai diri sendiri. Nih, lihat. Ini salah satu imam mereka lagi ceramah. Ceramahnya tentang pembunuhan Imam Al-Husain. Tapi saking semangat langsung lompat dari kursi. Lihat. Ini asli, itu salah satu imam mereka. Sampai dia teriak-teriak, menangis ketika kejadian Imam Hussein. Tuh lihat apa yang dia lakukan. Langsung mukul kepalanya dia. Tuh. Dia lagi cerita tentang Karbala, peristiwa kejadian di Karbala. Lihat. Tuh, mulai panas tuh dia.
mulai panas. Tiba-tiba imamahnya dibuang, buku dilempar, mukul diri sendiri. Itu lihat. Tuh, sudah mulai panas dia. Ini orang pada nangis mendengarkan cerita karena memang cerita sedih, tapi mereka buat-buat berlebih-lebihan. Tuh lihat, sudah mulai panas dia. Tuh. Tuh, bukunya hilang, terbang. Tuh. Agama apa yang menyuruh begitu? Tuh, memukul. Tuh lihat. Teriak, ya Husain, ya Husain. Tuh, lompat-lompat, ditahan juga masih mau lompat. Tuh, lihat. Tuh. Sedih nggak harus gitu, itu berlebihan. Tuh. Itu lompat dia tuh, turun tuh. Yang lain makin panas, syekhnya marah. Nangis itu, yang lain ikut. Tuh lihat darahnya. Yang nggak kuat nggak usah lihat. Bukan apa, saya ingin memperlihatkan dari agama mana diajarkan begitu. Lihat, melukai diri sendiri. Itu dijaga ketat sama tentara, polisi. Tuh lihat, melukai diri mereka sendiri. Subhanallah. Agama mana yang ajarkan? Orang sedih, sholat, istighfar, zikir, apa ini itu lihat, bayangkan. Tuh. Biar dikumpulin darahnya, biar katanya biar menebus kesalahan sama Imam Husain. Sedangkan mereka tidak ikut membunuh Imam Husain. Kita juga tidak. Kita sedih tuh lihat, kakek-kakek aja nggak tuh lihat. Ini mereka merangkak tuh menuju ke makam Imam Al-Husain di situ. Sampai dia teriak, ya Husain, ya Husain. Udah kayak kerasukan, kayak kesurupan, begitu menuju. Harusnya kan nggak boleh ke makam para aulia, para ulama, biasa saja, nggak harus merangkak begitu. Kita masuk ke Ka'bah aja lebih mulia, nggak disuruh begitu. Tuh, ini video asli dari sana. Tuh bayangkan. Agama mana yang mengajarkan orang harus berlebih-lebihan seperti ini? Tuh lihat. Itu menunjukkan bahwa benar-benar cinta luar biasa kepada Imam Husain. Bahkan dia akan dicintai oleh Imam Husain nanti. Tuh lihat, pakai mukanya dia. Wajahnya tuh lihat. Tuh lihat. Syiah tentang Al-Quran, dan ini saya menukil dari kitab-kitab mereka dengan halaman dan jilidnya, dan insya Allah kita akan menjelaskan akidah Syiah, keyakinan Syiah terhadap para sahabat, dan inilah makamnya atau kuburannya Abu Lu'lu'ah dari luar yang membunuh sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Ini kuburannya dari luar. Mereka tulis Buq'ah Mubarakah Baba Syuja'uddin Abu Lu'lu'ah Fayruz. Itu orang yang telah membunuh Sayyidina Umar. Ini kuburannya. Orang yang membunuh Sayyidina Umar bin Khattab, mereka tulis qabr Abu Lu'lu'ah rahimahullah. Ya, mereka tulis di fotonya tuh, kuburan Abu Lu'lu'ah, semoga Allah merahmatinya. Padahal la'natullah membunuh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Dan kita akan menjelaskan akidah Syiah tentang Sayyidah Fatimah Zahra dan istri Rasulullah, dan kita menjelaskan tentang tanah yang mereka gunakan. Ini tanah yang mereka selalu gunakan, ya, untuk salat seperti itu yang ada di foto. Mereka itu mengatakan bahwa tanah itu adalah dari tempat yang suci. Itu adalah dari Karbala. Insyaallah nanti dalam pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan atau melanjutkan pembahasan kita. Sekalian kita akan membahas tentang hukumnya Syiah. InsyaAllah kalau pertemuan yang akan datang belum selesai,
Di pertemuan berikutnya kita akan membahas hukumnya Syiah, apakah mereka kafir atau tidak, insyaallah di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridai kita, Allah senantiasa merahmati kita, dan Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala.